Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ramadita Anggraini, NIM 2110843020, mahasiswi semester 1 Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Video ini aku buat untuk tugas ujian tengah semester dasar-dasar ilmu sosial, di mana di video ini aku bakal ngebahas tentang konsep masyarakat dan proses terbentuknya masyarakat. Wait, kayaknya materi yang bakal kita bahas panjang banget ya, konsep masyarakat dan proses terbentuknya masyarakat. Untuk itu kita bakal ngebagi dua pembahasan yang kita bakal bahas di video ini. Yang pertama kita bakal ngebahas konsep masyarakatnya dulu, baru setelah itu kita bahas mengenai bagaimana sih masyarakat itu bisa kebentuk gitu. Jadi di materi ini kita bakal ngebahas dua subtopik seperti itu. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas mengenai konsep masyarakat dulu. Jadi secara umum nih ya, udah familiar banget nggak sih di telinga kita, di telinga teman-teman, masyarakat itu apa gitu. Kalau kita bingung pengertiannya tinggal cari aja di Google, ketik masyarakat KBBI atau ketik masyarakat di sumber yang kita ingin, terus keluar deh pengertian masyarakat banyak banget. Tapi nih di video ini aku nggak akan ngebahas dari sumber internet seperti itu, aku bakal ngasih pengertian konsep masyarakat dari beberapa ahli. Namun di sini aku cuma fokus ke dua ahli aja. Nah, untuk mempermudah penjelasan mengenai konsep masyarakat ini, kita bakal move atau beralih ke penjelasan di PowerPoint. See you! Oke, kita sekarang bakal bahas konsep-konsep masyarakat yang udah aku bilang tadi oleh para ahli. Tuh, di sini kita bakal bahas dua ahli aja. Yang pertama konsep masyarakat menurut salah satu tokoh yang udah terkenal banget ya, yaitu Emil Durkheim. Nah, kalau Emil Durkheim bilang masyarakat itu adalah mereka, individu, yang bebas dari anggota-anggotanya, di mana masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama, berbaur dalam waktu yang cukup lama, dan mereka tuh sadar bahwa mereka tuh satu kesatuan, dan mereka adalah suatu sistem yang hidup bersama. Jadi kalau masyarakat menurut Emil Durkheim, yaitu mereka-mereka yang hidup bersama, berbaur, dan juga mereka tuh sadar bahwa mereka tuh satu kesatuan. Itu kalau menurut Emil Durkheim. Nah, selanjutnya konsep masyarakat menurut Soleo Somarjan. Nah, kalau Bapak Soleo Somarjan itu berpendapat bahwa masyarakat itu orang-orang yang hidup dan menghasilkan kebudayaan, dan mereka tuh punya kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan dan tradisi dan sikap. Jadi kalau Bapak Soleo Somarjan ini fokus kepada kesamaan wilayahnya, identitasnya, dan kebiasaan atau tradisi dan sikapnya. Mereka tuh yang pastinya masyarakat ini harus hidup bersama, seperti itu. Nah, jadi kita bisa nyimpulin pengertian masyarakat dari kedua ahli tadi, bahwa masyarakat itu adalah mereka-mereka atau sekumpulan orang, manusia, yang hidup bersama-sama dalam suatu komunitas atau community, di mana masyarakat ini tuh orang-orang individu ini melakukan interaksi gitu. Dan mereka tuh punya kesamaan wilayah, terus identitas, terus juga kebiasaan, tradisi, sikap, dan diikat oleh yang namanya kesamaan, seperti itu. Jadi intinya masyarakat itu begitu dari dua ahli tadi. Nah, terus yang nggak bisa kita skip juga adalah kita harus tahu nih unsur-unsur masyarakat. Sebenarnya tuh unsur-unsur masyarakat tuh apa aja. Nah, di sini saya akan jelasin ada 4 unsur masyarakat. Yang pertama itu masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka tuh merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Nah, itu merupakan unsur masyarakat yang membentuk suatu komunitas masyarakat sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep masyarakat dari dua pendapat ahli. Selanjutnya kita bakal ngebahas gimana sih masyarakat itu dapat kebentuk, topik kedua, subtopik kedua. Nah, banyak dari kita itu tuh pasti penasaran nggak sih? Kalian suka penasaran nggak sih gimana masyarakat itu bisa kebentuk? Atau jangan-jangan masyarakat ini kebentuk gitu aja gitu, langsung kayak ting, di dunia ini tiba-tiba ada aja masyarakat. Atau tiba-tiba kita udah menjadi bagian gitu di masyarakat itu sendiri.
Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih masyarakat itu kebentuk, terus berapa sumber atau pendapat dari 3 ahli terutamanya mengenai masyarakat itu bisa kebentuk kayak mana. Gitu. Nah, untuk mempermudah juga, di sini aku bakal ngejelasin sama kayak konsep masyarakat tadi di media, di PowerPoint gitu. See you! Oke, kita bakal bahas bagaimana proses terbentuknya masyarakat tadi kan. Aku udah bilang bahwa proses terbentuknya masyarakat di sini bakal aku jelasin ke dalam 3 ahli gitu. Jadi 3 ahli yang bakal ngejelasin dan ngungkapin sebenarnya masyarakat tuh gimana sih kok bisa kebentuk gitu. Yang pertama ada pendapat dari Gerhard Lansky. Kalau menurut Bapak Gerhard Lansky, masyarakat itu bisa terbentuk dari 5 tahapan gitu. Yang pertama ada tahapan masyarakat pemburu dan peramu. Jadi menurut Gerhard Lansky, pemburu dan peramu ini merupakan masyarakat yang paling sederhana gitu. Mereka tuh biasanya berburu hewan di alam liar dan juga ngumpulin makanan. Jadi kehidupannya mereka itu ya cuma berputar di berburu dan juga mengumpulkan makanan. Itu yang pertama, masyarakat pemburu dan peramu. Selanjutnya masyarakat hortikultural. Kalau masyarakat hortikultural itu adalah masyarakat yang mulai berkembang gitu. Mereka udah nggak lagi berburu hewan liar gitu di hutan bebas, tapi mereka udah gembalain ternak-ternak atau hewan-hewan yang bisa digembala gitu kayak kambing, sapi, ayam. Gitu. Jadi mereka mulai menggembala hewan-hewan ternak. Lalu mereka juga mulai mendirikan pemukiman permanen. Jadi ya mereka mulai bertani gitu, mulai nggak lagi ngumpulin makanan di alam liar, nggak lagi berburu di alam bebas gitu. Selanjutnya masyarakat hortikultural ini berkembang lagi, jadi masyarakat agraris. Nah, kalau masyarakat agraris ini berfokus atau lebih ke masa di mana masyarakat tuh bercocok tanam. Dan juga mereka ini udah mulai menggunakan teknologi pembantu produksi gitu. Jadi pembantunya tuh nggak sederhana, nggak kayak di masyarakat hortikultural yang mungkin mereka masih pakai kapak gitu. Selanjutnya ada masyarakat industrial. Nah, dari masyarakat agraris ini berkembang lagi nih, karena zaman juga makin maju, masyarakat atau manusia makin berkembang nih. Jadi masyarakat industrial, di mana masyarakat tuh udah mulai memproduksi semua hal tuh kayak sandang, pangan, papan, ya sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal tuh menggunakan bantuan teknologi mesin atau perkembangan era revolusi industri itu. Jadi ditandai dengan adanya mesin uap pertama. Terus berkembang lagi deh masyarakat industrial menjadi masyarakat modern yang sekarang kita rasakan yang apa-apa udah menggunakan teknologi yang canggih kayak komputer. Sekarang kita ngirim pesan ke orang lain aja tinggal chat gitu. Itu merupakan contoh dari masyarakat modern. Jadi inilah perkembangan masyarakat dari 5 tahapan. Jadi proses terbentuknya masyarakat ini karena adanya 5 tahapan ini. Selanjutnya kita bakal bahas proses terbentuknya masyarakat menurut Karl Marx. Nah, kalau Karl Marx sendiri berpandangan atau berperspektif bahwasannya sejarah masyarakat atau proses terbentuknya masyarakat itu karena adanya pertentangan kelas gitu, adanya kelas terus saling bertentangan jadinya terbentuk deh masyarakat ini. Nah, konsep Marx sendiri namanya itu materialisme historis gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bakal bahas dari Max Weber. Ini kutipan dari pendapat dari atau perspektif Max Weber dalam proses terbentuknya masyarakat. Itu tuh masyarakat tuh terbentuk bisa ada karena tuh ada gagasan dan cara pikir manusia gitu. Kenapa manusia bisa terbentuk? Kalau Max Weber bilangnya ya karena ada gagasan atau cara pikir manusia itu sendiri gitu. Jadi konsepnya lebih sederhana gitulah dari Max Weber sendiri. Nah, itu 3 pendapat gimana proses terbentuknya masyarakat oleh beberapa ahli. Sebenarnya masih banyak juga sih ahli-ahli lain yang berpendapat gimana masyarakat bisa terbentuk, tapi aku cuma fokus ke 3 ahli ini aja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses terbentuknya masyarakat oleh 3 ahli gitu. Sampai sini mungkin teman-teman udah mulai ngerti ya gimana konsep masyarakat dan proses terjadinya masyarakat atau proses terbentuknya masyarakat sendiri gitu. Tapi aku yakin juga mungkin ada teman-teman yang ngerasa kurang paham sama penjelasan aku. Teman-teman bisa baca di artikel di jurnal
beberapa sumber yang aku juga cantumin untuk video ini, gitu, sumbernya aku pakai untuk video ini di kolom description box untuk teman-teman yang lebih pengen tahu gitu secara mendalam masyarakat itu gimana dan konsep masyarakat serta proses terbentuknya masyarakat lebih detail tuh gimana. Gitu. Kalian bisa cek di kolom description box gitu. Sebelumnya, I will say thank you for watching. Have a nice day. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku. Semoga penjelasan aku membantu teman-teman untuk mendalami materi dalam topik masyarakatnya. Thank you for watching. Bye-bye.